Hai guys, kembali lagi ketemu Pondok Podcast. Lepas nafas, Tarik nafas, buka mata. Bersama saya Yolanti Wirano dan saya Putri Testalonika Yegri. Oke, kali ini kita akan bahas tentang pesan penuh pengharapan ya. Tetapi sebelum itu kita dengar dulu apa sih yang Putri sudah buat di minggu lalu tentang firman Tuhan yang Tuhan sudah share. Oke. Halo Putri. Hai Kak Yola. Iya, apa kabar nih? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa, terlihat jelas ya, penuh sukacita nih. Capek Karena juga sih kakak. benar sekali. Ini pasti ada kaitannya dengan firman minggu lalu karena sudah dipersiapkan Tuhan pasti. Apa nih yang Putri sudah buat dari firman minggu lalu? Mungkin bisa share ke teman-teman di sana. Minggu lalu Kak Yola dan kawan-kawan yang saya sudah terapkan adalah dimana sekarang saya menganggap ketika saya menderita itu adalah kehendak Allah. Yang artinya pasti ada kekuatan juga dari situ. Yang artinya ada sesuatu yang akan dirubahkan sih, gitu sih Kak. Sebetulnya jujur 1 minggu penuh itu bertemu dengan beberapa orang yang punya masalah tuh agak kompleks gitu Kak. Dan ada satu adik rohani yang saya ketemu dan saya cukup kasih sapu energi juga. Bukan kasih energi kayak gimana, tapi kayak kasih waktu untuk dengar apa yang terjadi dalam dia kehidupan. Dan ya saya jadi flashback dengan apa yang dulu saya pernah alami gitu Kak. Dan puji Tuhannya saya mencoba untuk kasih firman Tuhan ke dia. Karena saya rasa itu salah satu challenge juga dari yang kita sudah dipersiapkan untuk firman dan dipersiapkan juga untuk bagi firman ke orang lain toh. Jadi ya saya membagi firman itu ke dia dan kelihatannya seperti dia pikir semua yang dia buat sia-sia, tapi saya coba untuk ingatkan dia lagi kalau semuanya tidak sia-sia. Dan seperti firman lebih dari pedang bermata dua, sama itu juga ke saya ketika saya menghadapi hal-hal yang kurang enak di minggu lalu. Saya selalu count on God gitu, macam kayak selalu memperhitungkan bahwa Tuhan melihat Tung punya iman dalam percaya ke Dia gitu sih Kak. Wow, nice sekali. Saya juga mau berbagi buat teman-teman semua untuk firman minggu lalu kan tentang saya ini sudah dipersiapkan oleh Tuhan gitu kan, oleh firman. Dan memang firman minggu lalu kan di Timotius itu berbicara tentang bagaimana orang-orang tuh selalu mementingkan diri mereka sendiri gitu, terjadinya kemerosotan moral gitu. Dan memang 1 minggu berjalan ada beberapa hal yang sebenarnya saya punya potensi untuk mementingkan diri sendiri, tetapi saya putuskan untuk saya tidak mau mementingkan diri saya. Karena hidup bukan lagi tentang saya, tetapi tentang orang lain. Ini statement yang selalu saya bilang ke saya punya murid-murid sih. Kalau saya lagi mengajar gitu. Jadi ada beberapa hal yang kayak ini dalam hal berbagi, entah itu berbagi waktu, material, uang dan sebagainya. Jadi kayak udah capek banget, capek sekali. Masa sih harus berbagi lagi sapu energi ini? Saya harus take a rest dong gitu, istirahat kayak gitu. Tapi lagi firman ini betul-betul hidup masuk sampai ke hati dan membuat kita harus melakukan firman itu secara tidak langsung karena firman Tuhan itu hidup toh. Jadi ya itu, berbagi waktu dengan orang lain, tidak mau pikir diri sendiri, harus pikir orang lain juga. Tahu Yesus, jadi harus juga berbagi Yesus ke yang lain toh, seperti itu. Dan ada hal-hal yang seperti terjadi kemerosotan moral kepada beberapa orang yang saya kenal, itu saya tegur dengan kasih gitu kan. Jangan sampai kasih itu dingin gitu kan, tapi harus tetap menyala bangku gitu. Kasih itu harus tetap menyala. Anyway, jadi hal itulah yang saya buat di last week, di minggu lalu. Dan ya atas pertolongan Tuhan lah, saya yakin dan percaya Tuhan mampukan Putri dan saya untuk kita bisa lakukan ini. Dan pastilah teman-teman di luar sana juga seperti itu. Tuhan pasti mampukan. Dan sekarang Tong siap untuk sama-sama diskusi tentang pesan penuh pengharapan. Ya Putri, pembahasan kita kali ini dalam 1 Petrus 1 ya, ayat 22 sampai 25. Nah, ini menarik sekali. Kalau ayat-ayat ini teman-teman yang nonton bisa baca
dari 1 Petrus itu, ini berbicara tentang bagaimana Petrus ini dia mau bilang kalau ke semua jemaat ya, mereka orang-orang Kristen atau yang percaya mereka akan dianiaya gitu. Latar belakang dari surat ini Petrus yang tulis, dan ya orang-orang saat itu yang percaya Yesus akan mengalami penganiayaan gitu ya pada zaman Kristus. Tapi sebenarnya dalam penganiayaan situlah muncul sebuah harapan gitu. Makanya kali ini kita bahas tentang pesan yang penuh pengharapan nih ya. Jadi bagaimana mengalami pemulihan melalui firman gitu, di balik penganiayaan itu, penderitaan itu. Nah, menurut Putri apakah apa yang ditulis oleh Petrus ini atau firman yang Putri baca gitu, itu bisa menjadi pelatih dalam kau punya hidup, atau motivasi, atau inspirasi, dukungan, dorongan, bahkan teladan. Biasanya kalau kita ikut olahraga, cabang olahraga apapun kan biasanya kita punya pelatih itu kayak push kita gitu kan, dorong kita supaya kita lebih ayo dan kita berhasil begitu. Tapi apakah firman ini juga melatih kita seperti itu? Tentu saja iya sih Kak. Oke. Tapi gimana? Mungkin di sapu mata firman itu punya apa ya? Punya tempat yang melebihi semua di sapu hidup. Saya bisa bilang kayak begitu karena apa ya? Kita bisa mengatakan satu hal, tong bisa bilang satu hal karena tong sudah pernah mengalami hal itu. Tong sudah pernah kayak oke, tong bisa dengar satu hal itu benar. Tapi apakah itu benar? Kita harus coba kayak begitu. Nah, sama seperti firman dibilang sebagai firman adalah kebenaran. Toh, terus saya berpikir sama sapu hidup, oke, bagaimana dengan segala pengetahuan yang ada? Kalau memang firman itu adalah standar benar. Nah, jadi untuk bisa memastikan bahwa firman itu benar, saya putuskan untuk coba firman itu di dalam, bukan coba firman itu, tetapi coba terapkan firman itu, coba percaya firman itu di dalam sapu hidup. Dan ternyata firman itu akan berdampak ketika kau terapkan dalam sapu hidup. Begitu. Karena saya rasa seperti itu. Jadi kayak firman put tempat dalam sapu hidup itu melebihi motivator, inspirasi, dukungan, dorongan, dan teladan. Dia seperti makanan dan minuman. Dia seperti roti dan air. Seperti itu. Untuk saya yang menguatkan saya sama seperti, pokoknya dia kayak bungkus semuanya itu, melebihi semuanya itu. Contoh kayak tahun lalu ketika saya hadapi kedukaan, saya punya apa ya Kak, terang, sapu makanan dan minuman itu cuma firman yang bisa makanan rohani, yang bisa buat saya kuat untuk lihat sapu Bapak punya peti jenazah itu. Lihat sapu Bapak punya jenazah itu orang yang sangat saya cintai, sayangi, laki-laki yang istilahnya sapu garda depan sekali. Secara apa, kehidupan di dunia ini dia sudah tidak ada. Itu satu-satunya yang menguatkan saya, yang kayak saya fokuskan. Karena kalau lewat sedikit kayaknya saya hancur Kak. Itu tuh cuma firman. Firman yang saya pegang adalah orang yang percaya kepada Tuhan, dia dari mati ke hidup. Jadi itu yang saya taruh begitu. Dan Yesus bilang saya harus pergi ke tempat itu supaya aku bisa pergi ke tempat itu. Kayak dia persiapkan itu. Jadi itu yang saya selalu pegang janjinya di situ. Jadi itu sih Kak, bagi saya firman. Itu adalah makanan dan minuman. Dia sudah lapis semua motivator, inspirasi, dukungan, dorongan, teladan. Kakak Yola, firman bagaimana? Ya, saya juga setuju akan hal itu. Firman lebih dari motivator dan juga dukungan, inspirasi, apalagi dorongan. Jadi karena firman bahasa aslinya logos itu perkataan Allah yang memang hidup gitu dalam hati manusia gitu. Jadi dia bukan hanya sekedar kata-kata atau kalimat yang sekedar baca begitu saja, tapi waktu kita baca
itu memang hikmat Allah juga bekerja dalam pikiran kita waktu memang kita betul-betul sungguh-sungguh baca firman-Nya gitu. Makanya dibilang firman itu hidup dan benar sekali dia melatih hidup saya supaya lebih tajam. Tajam sampai ke sasaran yang tepat gitu. Jadi kalau dipanah gitu tepat sasaran. Sesuai target. Jadi ibaratnya anak panah yang tumpul. Orang kalau nggak baca firman itu ibarat anak panah yang tumpul. Jadi mau panah dia tumpul toh, jadi jatuh ke bawah. Makanya kalau orang nggak baca firman sebenarnya gampang jatuh. Nggak tajam. Iya, karena nggak tajam toh. Kalau dia tajam kan tetap sasaran, tertusuk. Betul gitu. Sekali, Kak. Jadi makanya dibilang pedang bermata dua kan nusuk langsung gitu. Karena memang tajam banget. Dan kita juga yang dengar berpikir berkata pun sesuai dengan firman-Nya menusuk ke orang-orang. Jadinya kayak orang-orang tuh kayak orang ini berbeda karena perkataannya perkataan Allah. Ya, betul. Kayak gitu. Dan orang yang punya Yesus juga akan merasakan hal itu. Benar sekali. Ya. Oke, Kayla dan teman-teman semua, saya mau tanya. Jadi Kak, biasanya kan kalau jauh sekali, biasanya kan kalau di Tung punya hidup ini, Tung biasa lihat ada orang yang dia mulai berubah toh, macam Tung mulai dia hati mulai berubah, gitu toh Kak. Asik. Oke, asik sekali tuh kalau sudah berubah. Jadi yang saya mau tanya ke Kakak, menurut Kakak apakah ini perubahan yang ini ya dimaksud berubah oleh karena firman Tuhan ya yang merubah orang ini ya, siapapun dia. Nah, menurut Kakak Yola, apakah itu hanya mengubah satu aspek dia kehidupan saja dan yang lainnya tidak? Dan apakah perubahan ini tuh dia permanen kah atau hanya sementara gitu? Oke. Ya kalau perubahan di dalam dunia itu sementara, tapi di dalam Tuhan itu permanen. Forever guys. Selamanya. Karena gini, kalau kita lihat dari 1 Petrus 1 ini, dari ayat-ayat, ya kalau teman-teman bisa baca ya, buka dan baca itu dari ayat-ayat itu, memang setiap kata-kata yang Petrus tulis dalam firman ini, itu semua kata-kata pengharapan guys. Kata-kata pengharapan yang membawa perubahan bagi kehidupan seseorang. Jadi ini permanen, bukan perubahan yang sementara. Kalau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ini artinya berbicara soal lahir kembali. Makanya di ayat berapa sih itu yang bilang lahir kembali ya? Saya coba baca ayat 23. Mungkin Putri bisa baca untuk kita. Ya. Karena ini kawan-kawan kalau buka 1 Petrus pasal 1 ayat 23 ya. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Betul sekali. Jadi di dalam Yesus ada lahir kembali. Seseorang dilahirkan kembali karena terima Yesus toh. Jadi saya dan percaya untuk teman-teman semua, khususnya anak-anak muda di luar sana, kalau kau sudah terima Yesus, sudah pasti kau lahir kembali. Kalau kau belum lahir kembali ya tanda tanya dalam kau punya hidup. Kayaknya kau kurang sungguh-sungguh nih gitu. Jadi lahir kembali membawa perubahan yang permanen gitu. Jadi Putri, ada survei mengatakan 70% gitu kan, seseorang yang rajin ikut ibadah di gereja itu belum lahir kembali. 70%, berarti hanya 30% yang orang-orang tuh baru lahir kembali, karena rata-rata 70% itu agamawi atau gerejawi. Bukan seseorang yang betul-betul lahir kembali di dalam Yesus. Jadi seseorang yang lahir kembali dia akan taat. Lahir kembali dan taat itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan juga gitu. Sesuatu yang barengan, yang sama-sama begitu. Lahir secara rohani ya. Bukan masuk ke dalam kandungan dan kemudian lahir lagi dari ibu, tidak. Tapi ini lahir secara rohani gitu. Biar kau sudah dewasa, kau 50 tahun, 70 tahun gitu, kau masih bisa kok diberi kesempatan sama Tuhan untuk lahir kembali. Asalkan kau betul-betul terima Yesus gitu. Masih ada kesempatan gitu. Unlimited. Karena iman seseorang tidak dibangun karena kerajinan pergi ke gereja.
kerajinan tradisi juga. Iya, kerajinan tradisi yang oke, hari Minggu ibadah gitu. Oke, hari Selasa ada ibadah ini dan sebagainya. Bukan. Pertumbuhan rohanimu itu karena kau lahir baru di dalam Tuhan. Jadi ini, tertanam di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, berbuah di dalam Tuhan. Tertanam, bertumbuh, berbuah. Itu akan menghasilkan perubahan yang permanen. Jadi walaupun apapun godaan di luar sana yang coba untuk bilang, rohani sekali, subeda ya, depu hati, depu hidup, terus sama dengan dulu lagi. Yesus yang membuat kau berubah, bukan karena kau. Menurut Putri bagaimana? Aduh, ini pertanyaan yang sangat menarik. Saya yakin sekali ketika seseorang, mungkin itu kacamata dunia ya yang bilang kalau itu kayaknya cuma perubahan satu kali di situ aja. Tetapi Tuhan melihat melebihi daging yang tong lihat, tembus-tembus ke dalam tong roh toh. Jadi bagi saya sama dengan Kayla bilang tadi, karena begini Kam dan dan semua. Benih yang Tuhan taruh itu benih kekal, bukan benih yang temporari, sementara. Ini benih yang melebihi tato, yang orang pakai tato, ya itu akan selamanya dia. Tidak. Sampai kekal, tembus-tembus hidup di dunia ini. Jadi saya percaya sekali, tapi mungkin itu membutuhkan proses, kayak dari satu aspek dia punya kehidupan. Nanti akan kesini ke situ karena dia bertumbuh toh yang tadi Kayla bilang. Betul. Cuma mungkin itu kembali dari tiap-tiap dari torang gitu, tiap-tiap dari siapa yang sebenarnya mau betul-betul putuskan sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan yang kayak tadi kakak bilang. Dan Firman bilang toh kayak harus dengan betul ini sudah. Dia bilang hendaklah kamu bersungguh-sungguh. Begitu. Sebenarnya itu ada di ayat 22 sih, tapi itu bersungguh-sungguh saling mengasihi sih. Cuma kan ketika kau bersungguh-sungguh saling mengasihi, ya dasarnya juga firman. Betul sekali. Dasarnya adalah kau bersungguh-sungguh mau menaati firman. Benar sekali. Jadi dari perubahan ini kita bisa melihat seseorang mengasihi yang lain. Betul. Gitu kan. Tampil beda dengan mengasihi. Mengasihi musuhmu, mengasihi orang yang kau benci. Mengasihi orang yang benci kau. Ya, sudah biasa kita mengasihi orang yang sayang kita atau yang kita sayang. Tapi bagaimana kalau kau mengasihi orang yang kau terasuka? Apalagi orang yang terasuka kau. Itu beda. Kita tampil beda dengan dunia ini. Dan ini bagaimana Petrus menulis untuk kita semua melihat begini loh, mengasihi yang sungguh-sungguh ini seperti ini sudah. Bahwa ada sebenarnya ada kuasa di dalam pengambilan keputusan. Ketika kau mau mengambil keputusan untuk saya akan taat, betul-betul hidup dalam firman ini, barang akan jadi nyata. Firman itu akan nyata ketika kau menghidupi itu, ketika kau putuskan untuk saya akan melakukan firman ini. Begitu sih. Benar. Dan itu bagian dari ketaatan toh. Karena kita mau belajar tentang Tuhan, sudah lahir kembali, mengasihi orang yang kita terasuka. Di situ kan ada ketaatan. Ketaatan artinya itu kita mau mendengar perintahnya gitu ya. Kita menaati dia, kita mau menyembah dia gitu kan. Mau mengikuti dia. Dia yang saya maksud ini adalah Yesus itu sendiri gitu. Mengikuti kata-katanya, apa yang Yesus buat kita juga buat gitu. Karena Yesus mengasihi musuh, kita juga mengasihi musuh. Musuh yang saya maksud di sini adalah ketika orang menganggap orang-orang yang kita benci itu musuh, padahal mereka bukan musuh yang sesungguhnya gitu. Musuh yang sesungguhnya kan adalah penguasa-penguasa di udara atau si jahat. Si jahat. Tetapi kita salah kaprah karena kadang kita menganggap orang yang kita benci adalah musuh. Dan disinilah ujian di mana kita mengasihi orang yang kita benci. Itu dia. Kita tampil beda dengan orang lain. Berarti bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh kalau kau sama-sama dengan Yesus. Mustahil, tapi bersama Yesus bisa. Ya Putri, memang mengasihi itu sulit sekali. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan akan mampukan kita untuk mengasihi. Itu dengan sungguh-sungguh, karena ini perintah dari Dia. Kalau kita menjadi anak yang taat, berarti harus ikuti perintahnya toh. Nah, kalau di sekolah tuh kan biasa ada ranking dan kalau ada ranking dalam Putri punya hidup tentang sungguh-sungguh mengasihi orang lain, kok akan terima ranking berapa nih
saya kasih ranking. Kalau 1 itu kau mengasihi orang itu sangat mengasihi deh sudah gitu. Tapi kalau angka 10 itu kok masih agak kurang dan ya agak lemah lah untuk mengasihi orang lain. Jadi dari 1 sampai 10 kira-kira kok di angka berapa nih mengasihi orang lain? Kemarin pas komsel bahas hal ini, saya bilang 3. Wow. Tapi saya lihat lagi kayaknya 4. Ketika ya karena itu ya firman Tuhan terus memperbarui sehingga kayak Roh Kudus pesuara tuh semakin besar, Tuhan pesuara semakin besar, kayak kasih ingat, kok yakin? Terus ini kayak iya betul. Cuma menurut saya jawaban untuk pertanyaan tentang ranking itu lebih ke arah bisa. Bisa kok. Bisa kok mengasihi. Bisa kok untuk capai ranking tertinggi dalam mengasihi di dalam kemanusiaan, di dalam hidup ini. Dalam kedagingan ini. Di dalam kedagingan ini dengan Yesus begitu. Dengan Yesus berarti dengan firman. Jadi kayak apa yang saya mau bilang kalau firman bilang harus mengasihi, berarti tidak bisa tawar lagi, hanya bisa terima saja begitu. Jadi kalau bagi saya sih itu yang tadi Kak, 4 mau ke 3. Karena sebenarnya ketika bilang ke diri sendiri mau mengasihi orang itu, maksudnya kan misalnya tong ada masalah dan iblis mau buat supaya tong punya hubungan rusak dengan orang lain dengan cara tong ganas orang itu. Tapi kalau pertama, tindakan pertama adalah lari ke Tuhan. Dan kau memang selalu libatkan kupu hari dengan Tuhan, ya Tuhan akan kasih ingat kau lewat firman. Macam mau bagaimanapun caranya apa yang terjadi yang kau hadapi, harus kau reaksi sama dengan Yesus. Begitu. Kalau Yesus bilang kau kasih dia, mau kata-kata dari mana lagi, bahkan dari kau diri sendiri yang bilang tidak usah kasih dia, kau harus injak akan, kau harus lebih percaya Tuhan Yesus kata-kata begitu yang mengatakan bahwa kau harus mengasihi. Dan sebenarnya lagi kalau kau praktek akan, barang terakan menyesakan hati, barang akan buat kau, Roh Kudus akan buat kau jadi rasa lebih ringan. Rasa bahwa dia akan kasih kau pengertian-pengertian yang kayak kau tahu kalau kau baik dan dia, akhirnya kau terakan punya masalah-masalah ini, terakan ada kayak canggung-canggung, terakan ada. Karena akhirnya kau melihat dia seperti Yesus melihat dia, bahwa dia patut dikasihi begitu. Sebagaimana kupu daging ganas orang itu, Yesus akan bikin kupu daging itu tenang, damai, dan akhirnya kok kayak bisa mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Begitu sih Kakak, hanya dengan Yesus bisa di ranking-ranking itu. Kaksku bagaimana? Oke. Ada satu kalimat yang jadi saya punya pegangan hidup adalah, saya lemah tapi Tuhan bilang saya kuat. Artinya saya lemah dalam mengasihi orang-orang yang saya benci. Apalagi orang yang menyakiti saya. Tidak bisa dipungkiri, saya hidup di dunia dan masih daging. Saya benci orang-orang yang menyakiti saya. Kenapa? Kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? Dan mengasihi orang-orang seperti itu mustahil kepahitan terjadi. Tetapi karena Tuhan bilang saya kuat, saya bisa kasih ranking 4 untuk mengasihi orang lain. Wow. Ya, akhirnya ini menjadi kesaksian bagi orang lain bagaimana mengampuni seseorang yang saya rasa dia tidak pantas untuk diampuni. Tetapi Tuhan mengampuni dia, siapa saya yang tidak mengampuni dia. Betul. Jadi, ya, saya bisa kasih ranking 4 karena saya berproses dengan Tuhan, jatuh bangun di dalam Tuhan, dalam proses mengasihi orang lain. Itu bukan karena saya, tetapi bagaimana saya di dalam Tuhan, makanya saya bisa mengasihi orang lain. Dan saya kini percaya ketika teman-teman di luar sana mengalami struggle yang seperti ini, datang ke Tuhan, karena hanya Dia yang bisa memampukan kita untuk mengasihi orang-orang yang kita benci. Oke, Kayola dan teman-teman semua, Kakak, bagaimana ketika Kakak mengalami sesuatu yang sangat-sangat sulit atau menekan Kakak di dalam Kakak punya kehidupan, pokoknya posisi tertekan lah. Itu apakah Kakak bisa tetap berharap bahwa besok itu akan lebih baik? Yes. Oke. Jadi saya ada satu hal yang buat saya selalu berharap ke Tuhan. Waktu saya dalam tekanan hidup, saya akan
keluar dari kamar rumah dan saya akan lihat ini matahari dan langit. Saya kasih nama dong sebagai pengharapan. Jadi waktu saya masih bisa lihat matahari dan awan, langit, oke, masih ada harapan. Karena di dalam Yesus harapan tidak pernah mengecewakan. Manusia akan selalu punya potensi untuk mengecewakan kita, tetapi Yesus tidak pernah memberikan harapan palsu. Dan harapannya selalu berhasil dan tidak mengecewakan. Makanya saya senang di Petrus ini ya, dari awal-awal dia sudah dengan kata-kata pengharapan gitu kan, seperti karena kebangkitan Yesus kita dilahirkan kembali dengan harapan baru. Ada masa depan kita yang mulai terjamin. Kita dipelihara oleh Tuhan setiap hari supaya iman kita tidak gagal. Dalam penderitaan hidup ini menjadi lebih berharga. Itu kan kata-kata pengharapan toh. Jadi waktu saya dapat tekanan hidup yang betul-betul presa, semakin stres dan depresi, karena saya anak Tuhan toh. Jadi harapan itu terhilang. Hidup terus karena firman-Nya hidup di dalam saya. Jadi saya juga semakin hidup di dalam Dia. Jadi tidak bisa dipungkiri kalau saya seperti tadi, saya lemah tapi Tuhan bilang saya kuat. Itu saya punya cara untuk tetap berharap bahwa besok itu akan lebih baik daripada hari ini. Kalau Putri bagaimana? Kalau dari saya apa ya? Bukan mau tidak mau, saya lebih ke arah paksa saya punya diri untuk paksa saya punya diri ini maksudnya bukan karena terpaksa ya, tetapi karena sudah ada komitmen yang memang saya sudah ikat dengan Tuhan bahwa apapun yang terjadi, seberapa sulitnya itu saya akan balik ke apa yang firman bilang gitu. Saya lebih lari ke arah mulai googling janji-janji Tuhan begitu, atau buka sapu kitab suci karena sering dibuka di janji-janji itu, jadi nanti tiba-tiba terbuka memang janji itu dan memang Tuhan peruntukan supaya ayat itu yang keluar. Contoh kayak Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Jadi kayak bagaimana saya memperkatakan itu, saya bilang kalau oke, keadaan seperti ini lucu sekali, tidak ada jalan keluar secara perasaan yang dilihat mata dan pikiran juga tidak bisa membantu. Jadi saya cuma bilang yang akan jadi itu Tuhan bu kata-kata yang akan jadi, firman ini yang akan jadi. Barang yang saya pikir, yang saya rasa itu tidak akan jadi. Kayak begitu. Itu sih Kak, dan selalu lihat seberapa jauh Tuhan sudah bawa saya di dalam hidup ini. Dan dia tidak pernah gagal untuk tolong saya di sapu masa-masa tertekan. Dia selalu menang. Jadi kenapa saya harus tidak tenang? Begitu. Dia selalu menang. Kenapa saya harus tidak tenang? Kayak begitu sih. Kalau dari saya Kakak. Berarti waktu menghadapi tekanan hidup itu dan sepertinya tidak ada jalan keluar begitu, jadi Putri lebih pilih berserah atau lebih mengandalkan pikiranmu sendiri? Berserah ya. Pasti akan ada momen dimana menit-menit kok sudah mulai pikir, kok punya pikiran manusia itu sendiri kayak duh ini gimana, tapi langsung kayak sudah daripada keperintil-perintil yang kecupling-kecupling halus itu, kopi langsung to the most highest, ke yang paling tinggi di atas gitu. Jangan main di permukaan aja, langsung ke dasar, ke sumber gitu Tuhan. Jadi kayak udahlah, ini semua tuh Tuhan yang pegang, Tuhan dia yang akan menang. Kayak gitu, benar-benar berserah kayola. Begitu sih, karena tidak bisa dipungkiri Tuhan berkuasa dalam tong punya hidup, terlalu banyak hal yang dia buat begitu. Kalau Kak Kayola tadi lihat langit, saya lihat sapu bulu. Asik. Saya lihat sapu bulu, saya kayak bulu sekecil ini saya tidak bisa membuatnya. Kayak Yesus bilang toh, hal kecil kau tidak bisa buat. Anak sayang, kenapa kau pikir yang besar? Ada Bapa ini. Begitu, jadi kayak gitu sih Kakak. Saya jadi ingat ada firman juga yang bilang sehelai rambutmu saja tuh yang jatuh Tuhan tahu. Maksudnya dia tuh tahu seberapa banyak rambut terlalu kita. Detail. Helai rambut kita aja dia tahu seberapa banyak. Saya tidak tahu ya, ada yang pernah hitung dia pun rambut sendiri. Ada berapa banyak helai, tetapi saya yakin dan percaya hanya Tuhan yang bisa.
Dan kalau rambut saja dia tahu berapa banyak. Lah hidupmu yang kecil itu seberapa Tuhan bisa buat sewow itu gitu loh. Dan di sini saya juga berserah ke Tuhan gitu, karena saya kan percaya waktu gini, saya kasih statement begini, berserah adalah tindakan spiritual kita ke Tuhan. Oke. Jadi itu bukan tentang kayak kau mengandalkan kau punya akal budi, akal sehat gitu kan, atau kekuatanmu, tetapi bagaimana kau mengandalkan spiritualmu dengan Tuhan kayak gitu. Kau biarkan Tuhan yang bekerja. Jadi kalau ada tekanan hidup, coba berserah. Berserah itu bukan tanda, berserah sama pasrah itu beda ya. Beda sekali. Pasrah itu duniawi, tetapi berserah kau dengan Tuhan. Betul. Pasrah itu sumbernya dunia yang sebenarnya mau bawaku ke maut. Pasrah, tapi berserah itu sumbernya hidup. Karena firman, karena mengandung janjinya Tuhan. Betul. Oke, Kak Yola dan kawan-kawan semua. Nah, saya mau tanya Kak Yola terkhususnya, dan kawan-kawan bisa pikir tentang pertanyaan ini. Apakah firman Tuhan itu udah relevan dengan hanya di zaman dulu dan terlalu relevan untuk zaman sekarang, atau udah relevan tetap dengan zaman sekarang ini? Wah, itu pertanyaan yang bagus sekali gitu, untuk semua orang tahu tentang firman ini ya. Dia masih berlaku sampai zaman sekarang. Even zaman yang belum datang pun dia masih berlaku. Di masa depan 20 tahun, 1000 tahun ke depan dia masih berlaku. Selamanya firman Tuhan tetap berlaku. Sampai dunia ini terada lagi, dia tetap berlaku. Karena sekali lagi firmannya hidup. Firmannya hidup gitu. Ini yang saya senang sekali dari kitab suci. Kitab suci yang Putri pegang gitu. Kitab yang sebegitu, itu yang versi kecilnya, tetapi dari 2000 tahun lalu tapi masih berlaku sampai sekarang dan yang akan datang. Itu kan kayak, kok bisa? Bagaimana bisa firmannya masih tetap berlaku sampai sekarang? Secara akal sehat itu tidak masuk akal juga, tetapi firmannya melampaui akal sehat kita. Betul. Jadi terlalu berkuasa sampai otak kita juga tidak bisa berpikir dan menjelaskan sedetail itu tentang kok bisa berlaku sampai sekarang ini. Dan dia berlaku sesuai konteks. Itulah ya, setiap zaman, setiap sekarang kan udah Gen Z ya, bahkan masih berlaku dengan Gen Z. Iya kan? Gen Alpha juga. Gen Alpha juga. Saya yang milenial juga masih berlaku, iya kan? Iya Kak. Itu terlalu keren sekali gitu. Jadi iya sih. Kayak terlalu rugi untuk tidak baca firmannya gitu. Betul. Harus baca karena itu berlaku sampai kau nenek dan kau mati pun tetap berlaku. Kau anak cucu akan masih tetap dapat firman ini dan berlaku untuk dong. Butuh sekali. Ya. Dari suci kan, ini udah dari suci. Kok bisa suci gimana ya? Dari Putri gimana? Nama saya Putri ya guys, bukan Suci. Maaf guys. Oke, kalau dari saya setuju dengan yang tadi Kak Yola bilang. Menurut saya. Oke, guys, maaf masih makan ikan biak guys. Jadi tidak ada hubungannya. Jadi Kak Yola, saya setuju sekali dengan yang tadi kakak bilang. Dan yang mungkin saya mau tambahkan adalah, kawan-kawan, karena firman Tuhan itu dia terlalu relevan dengan zaman dulu dan masih sampai sekarang dan masih akan dengan zaman yang Tuhan kehendaki nanti. Cobalah, saya tantang kamu untuk lakukan firman Tuhan, untuk hidupi firman Tuhan. Undang firman yang kau baca itu kau aplikasikan dalam kau hidup, begitu. Dan untuk kawan-kawan yang sudah hidup dalam firman Tuhan, karena hari ini dia tema adalah pesan penuh pengharapan. Karena dunia suka sih pesan yang penuh harapan. Bagaimana kalau kamu bawa pesan penuh pengharapan? Gitu kayak, ya stop bawa PHP. Kalau dunia sudah bawa PHP ke kau, lebih baik kau latih kau diri, kau mulut untuk bawa pesan pengharapan, pesan hidup, begitu. Karena apa ya? Dunia ini selalu kasih kabar tentang
sesuatu yang menuju mati gitu loh Kak. Mati gitu. Mematikan kau punya spirit dan mematikan kau punya kehidupan yang harusnya hidup di dalam Tuhan. Begitu. Segalanya yang di luar dari Tuhan itu kan mati tuh Kakak. Sesungguhnya. Begitu. Ketika tong tidak melakukan Tuhan kehendak, ya tong melakukan iblis kehendak. Dan iblis kehendak yang menuju maut. Begitu. Jadi latih mulut untuk tong yang sudah hidup dalam Tuhan. Latih mulut untuk speak life, untuk bicara kehidupan. Jangan bicara kematian, kesia-siaan. Begitu. Dan telinga juga harus dilatih untuk lebih banyak dengar kehidupan, yaitu yang sumbernya dari firman Tuhan, bukan kabar dunia yang bikin kupu hati sesak, kupu semua sesak. Bahkan kau punya daging yang sering buat skenario kesesakan untuk kau punya diri sendiri. Kau punya kuasa untuk ambil keputusan. Tidak Satra mau dengarkan, saya mau dengar Tuhan bu kata-kata itu hidup. Begitu sih Kakak Yola. Saya tambahkan lagi. Silakan. Ada 2 jenis PHP. Wow. PHP dunia pengharapan palsu, PHP-nya Tuhan pengharapan pasti. Iya, oke.